Di Indonesia, motor adalah alat transportasi yang paling favorit. Kenapa? Ya karena motor dirasa lebih efisien dalam segala hal. Dan yang pasti, harga motor juga cukup terjangkau bagi sebagian besar orang. Dengan hal tersebut, tentu aja motor adalah alat transportasi yang favorit di Indonesia. Menariknya di sini adalah, saking favoritnya motor di Indonesia, saat ini semua umur, semua gender bisa menggunakan motor. Ini jauh berbeda ketika zaman dulu, yang mana mayoritas pengguna motor adalah bapak-bapak. Dan kalau bapak-bapak biasanya ngerti akan hal motor, jadinya ya sebelum membeli dia tidak akan terbawa omongan pihak manapun. Ini berbeda kalau ibu-ibu yang beli atau orang yang gak ngerti motor. Terkadang orang tersebut bisa terbawa omongan pihak manapun. Menariknya lagi adalah, jika kita ingin membeli motor, pasti ada pihak yang akan selalu menemani kita, memberikan masukan ke kita sampai kita membayar atau membeli motor tersebut. Dan iya, pihak tersebut adalah sales motor. Sales motor adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyebarkan brosur, memberikan informasi tentang produk, dan yang pasti membimbing keputusan calon customer. Lucunya di sini adalah sales motor sering melakukan kesalahan ataupun hal yang agak lain. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, saat ini banyak orang yang bilang, jangan percaya sama sales motor. Emang iya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya adalah sales motor adalah orang yang seharusnya kita percaya. Karena sekali lagi, sales motor adalah orang pertama dan akan terus menemani kita sampai proses pembelian motor berhasil. Namun kenapa stigma ini bisa keluar? Sebelum memulai video, di sini saya tidak ada niatan untuk menjatuhkan profesi orang lain. Malah di sini saya ingin meluruskan stigma yang ada di publik mengenai hal ini. Dengan begitu, mulai saat ini kata sales akan saya ganti jadi oknum. Karena memang oknum aja yang melakukan hal ini sehingga stigma ini bisa keluar. Oke, hal pertama kenapa stigma ini bisa keluar ke publik? Jawabannya tentu aja banyak permainan yang biasa dilakukan oleh oknum. Hal paling dasar adalah pembelian cash dan kredit. Pembelian cash akan sedikit dipersulit dan kredit akan lebih mudah. Pembelian cash tidak ready stock dan inden, sedangkan pembelian kredit bisa langsung diantar. Pembelian cash akan lama turun STNK-nya, pembelian kredit lebih cepat turun plat nomor dan STNK-nya, dan lainnya. Yaitu adalah hal mendasar tentang kebohongan oknum ini. Padahal jika kita lihat lebih lanjut, ini adalah hal yang aneh. Bagaimana mungkin kita beli cash motor nggak ready dan beli kredit bisa langsung diantar? Karena secara logika, dealer akan menerima orderan dalam bentuk pembayaran apapun kecuali jaminan KTP. Yang berarti ketika SPK keluar, dealer tidak akan melihat pembayarannya dilakukan pakai apa. Iya kan? Namun kenapa oknum ini melakukan hal tersebut? Jawabannya tentu aja insentif. Ya, karena insentif yang lebih tinggi dengan kredit segala cara dilakukan. Iya kan? Kemudian selain itu, di dunia saat ini kita juga jangan terlalu percaya dengan omongan orang lain. Setidaknya kita harus memastikan hal apa yang seharusnya. Maksudnya gimana? Jadi ada oknum yang ternyata nakalnya kenakalan, yang mana oknum tersebut menipu konsumennya. Jadi saya menemukan hal ini di forum Kaskus. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2015. Yang mana ada seorang customer yang beli motor secara cash, tapi sama si oknum uangnya malah dimasukin ke kantongnya sendiri alias diambil alias ditilep. Dan si oknum malah mengajukan kredit atas motor tersebut. Menariknya karena si oknum ini bermulut manis, customer jadi sangat percaya. Bahkan ketika orang leasing datang ke rumah customer, si oknum memastikan ke customer kalau mereka cuma ngecek rumah aja. Setelah kejadian tersebut, motor pun akhirnya turun ke rumah. Parahnya, setelah beberapa bulan, pihak bank menarik motor si customer karena telat bayar angsuran. Dan customer pun terkejut karena mereka mengira mereka membeli motor secara cash. Dengan kejadian tersebut, si oknum akhirnya dipecat dan dipenjara selama 2 minggu. Kok cuma 2 minggu? Bentar banget. Ya ini tentu aja bisa dilakukan karena si oknum berhasil menyewa pengacara yang bagus dan akhirnya lolos dari penjara. Dengan kasus ini kita seharusnya bisa lebih berhati-hati lagi. Dan buat kalian yang mau beli motor untuk pertama kalinya, kalian harus melihat SPK-nya. Dan di sana biasanya ada tertulis pembayaran dilakukan dengan apa. Jika belum dicoret, kalian wajib tanyakan kenapa hal ini belum dicoret. Intinya kalian harus lebih teliti, biarin aja dikatain bawel. Yang penting aman, karena oknum yang kayak begini nggak kelihatan di awal. Iya kan? Kemudian hal lainnya adalah oknum terkadang nggak paham apa yang mereka jual. Maksudnya gimana? Jadi di beberapa kejadian, bahkan saya pernah alamin juga, ketika kita nanya motor ini bisa begini nggak? Motor ini seharusnya begini ya? Atau begitu? Terkadang si oknum mengangguk aja, bahkan terkadang mereka memberikan jawaban yang salah. Ada seorang user Grand Villano yang menanyakan di forum, apakah lampu dasinya bisa nyala atau enggak?
Bahkan dia sudah nanya ke salesnya dan jawaban si sales emang gak ada lampunya di situ. Katanya itu cuman reflektor doang. Ini cukup menarik karena faktanya lampu Grand Villano bisa nyala. Karena adanya hal tersebut, komentar orang-orang di forum tersebut kocak-kocak. Dan yang paling kocak adalah ada user yang sampai kesel minta nomor si sales biar si sales terkenal. Ini kocak banget. Tapi kenapa bisa ada sales yang nggak tahu produk yang mereka jual? Kita bisa menyebutnya sales saja ya di kasus ini, bukan oknum, karena dia tidak melakukan manipulasi, hanya misinformasi. Jadi yang saya tahu kenapa hal ini bisa terjadi, kondisi pekerjaan sales saat ini bertumpuk. Kalau dulu dan normalnya sales bekerja untuk dealer atau kantor utamanya. Namun saat ini karena cari pekerjaan agak sulit, bahkan sulit banget, sales bisa memanfaatkan kondisi ini dengan mencari orang yang ingin bekerja untuk dia. Kasarnya, sales punya sales. Nah, hal inilah yang membuat hal ini bisa terjadi, yaitu misinformasi. Karena seharusnya jika sales utama dealer tersebut, dia udah tahu apa aja spesifikasi motor tersebut. Bahkan pertanyaan aneh-aneh customer seharusnya dia bisa menjawab dengan benar. Emang sih terkadang sales sekarang nggak tahu-tahu banget sama produk yang mereka jual. Kenapa bisa? Ya karena kebanyakan motornya emang udah mirip-mirip. Kita ambil contoh sales Yamaha. Apa nggak bingung dia kalau ada customer nanya kelebihan Mio Z dan Mio J? Selain itu bedanya Yamaha Gear Hybrid sama Yamaha Fazio. Dengan banyaknya varian motor, akhirnya sales ya bingung sendiri. Apalagi perbedaannya terkadang cuma minor-minor aja. Contoh paling nyata yaitu tadi, lampu dasi Villano. Jika dilihat memang tidak umum ada lampu dasi di motor Yamaha, dan sebenarnya wajar aja si sales mengira itu cuma reflektor. Karena memang biasanya di motor apapun itu cuma reflektor dan garnish aja. Tiba-tiba di sini lampunya bisa nyala. Kocak sih emang kejadian ini, tapi ya mau bagaimanapun inilah yang terjadi. Hal ini memang cukup pilu, karena kita terkadang sebagai customer tidak bisa mendapatkan layanan yang transparan. Seharusnya sales bisa membantu kita dalam hal pembelian secara transparan dan detail. Setidaknya mereka harus paham spesifikasi produk yang mereka jual. Karena mau bagaimanapun, banyak konsumen yang cukup awam dalam dunia otomotif dan berharap banyak dengan sales. Jika konsumen meminta masukan untuk membeli motor mana yang cocok, si sales harus bertanggung jawab untuk memberikan motor terbaik yang cocok buat si customer, bukan untuk keuntungan pribadi berdasarkan harga. Karena semakin mahal motor, belum tentu motor tersebut akan selalu cocok dengan customer. Sebagai contoh, ada bapak-bapak umur 50 tahun ingin beli motor yang cocok buat dirinya. Motor tersebut harus ringan dan yang pasti mudah dikendarai. Jika dalam kondisi tersebut, motor Matic 110cc sepertinya jawaban yang tepat. Tapi karena adanya target dan bonus, biasanya kita akan bermain peran untuk merekomendasikan motor yang memiliki spesifikasi di atas itu. Jadi ya, terkadang etos kerja harus didirikan kembali. Karena bagaimanapun kita sebagai customer harus mendapatkan hal yang seharusnya. Tapi apakah ini 100% salah oknumnya karena target terlalu besar? Mungkin gak 100% salah oknum tersebut karena terkadang target penjualan memang di luar akal. Jadi untuk mempertahankan kerjaan dan bonus, oknum harus melakukan segala cara untuk mendapatkan target tersebut. Ya semua memang harus diperbaiki dari hulunya dulu. Nggak mungkin hilirnya diperbaiki dulu baru hulunya. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.